Apakah Mbak Lia itu bohong sama suami? Pertanyaan macam apa? Gak, maksudnya itu bohong dalam kebaikan gitu loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini mau podcast bersama sepupu. Kali ini saya tidak sendirian, ada ditemani sama sepupu saya. Oke teman-teman ya, maaf ini karena pertama kali kita podcast, jadi mohon maklum saja. Oke, monggo salam-salam ke ayo perkenalkan ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini podcast itu nggak apa ya, ya nggak seru-seru amat. Pokoknya yang penting kita happy gitu aja. Salam. Ayo. Salam kenal semuanya. Ini sepupu saya namanya Camelia. Nanti saya deskripsikan di video ya, ada apa channel YouTube-nya yaitu RK channelku itu. Videonya sangat seru loh teman-teman, tentang anaknya ini. Bisa di shoot teman-teman. Nggak bisa. Nggak Oke. ada kameramen. Apa kabar? Alhamdulillah Baik ya. Kita sebenarnya sih sering ketemu, cuma dia nggak pernah ke rumah saya, hanya 1 tahun sekali kalau ke rumah saya. Ya. Oke, kita masih kaku ya teman-teman ya, mohon maaf maklum. Baik, langsung pertanyaan. Boleh. Sembarang is. Mohon maaf ya, bahasanya nanti kita bahasa Jawa, pokoknya itu bahasanya itu beda-beda. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Bahasa Madura. Yes. Bagaimana rumah tangganya? Apakah baik-baik saja atau ada? apa sih rumah tangga? Alhamdulillah baik. Dia ini masih muda loh teman-teman, masih umur 25 tahun, 25 ya. 25. Sudah mempunyai anak itu yang kecil, jadi nggak bisa disut ya, itu ada di situ teman anaknya. Namanya siapa? Helena. Helena, seperti Ratu Helena. Amin. Ratu Helena itu India. Oke, langsung kita tanya saja. Pertanyaan yang pertama yaitu tadi, kegiatan sehari-hari di rumah ngapain aja? Ya seperti biasa kan, udah nggak kerja, udah jadi ibu rumah tangga. Ya hari-harinya ya cuma bangun pagi langsung masak, nyiapin buat suami, terus anak, ya bersih-bersih. Jadi itu kegiatan rumah tangga sehari-hari ya. Iya. Selain itu ada apa? Jualan? Enggak sih, enggak jualan. Atau buat channel? Tapi aku punya ini, apa itu namanya, usaha kecil-kecilan. Aku punya salon. Ya enggak pernah. Ya. Ya lumayan, sambil kadang ada orang nyalon di rumah kan lumayan buat penghasilan hari-hari. Satu hari berapa biasanya? Gak mesti, kadang kalau sehari rame itu bisa sampai ada 2-3 orang. Tapi kalau pas sepi ya cuma 1, karena ya nggak sama sekali. Bahasa Jawa aja nggak apa-apa Mbak Lia. Oke. Namanya Mbak Lia. Kalau masih seperti saya kan masih gaku ya, jadi nggak bisa langsung bahasa Indonesia full, nggak bisa. Oke. Yang kedua apa ya, momen gimana Mbak Lia paling sedih? Momen ketika paling sedih. Apa ya? Apa ketika ditinggal orang tua kemarin? Oh, Ibu ya, terutama. terutama ibu ya, ditinggal ibu. Karena kan biasanya aku orang habis nikah pertama itu kan masih ada didampingi orang tua ya. Jadi kan masih kayak buat ngomong anak, buat apa kayak masak masih diajari. Kalau aku kan udah lepas, nggak ada yang ngajari, jadi ya kayak apa ngarani. Ya gini teman-teman, karena kan Mbak Lia kan
ketika orang tuanya meninggal itu ibunya dia dalam keadaan bekerja, jadi nggak ada di rumah waktu itu. Itu bisa dilanjut. Jadi kan ya kayak pengalaman pertama menikah udah nggak ada orang tua, jadi ya wis pure kita belajar sendiri dari situ, apa kayak mandiri segala macam kan, ya belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin. Jadi ya Apalagi maklum pertama kali nikah itu ya kayak dari keluarga secara kayak melayan suami, anak, terus dan semuanya itu ya gampang apa susah sih. ya itu tadi momen terberat buat Mbak Lia. Jadi ketika ditinggal orang tuanya itu sangat, memang kan ketika kalau kita kan ditinggal orang tua kan memang sangat berat sekali, apalagi ibu itu. Jadi itu momen terberat bagi Mbak Lia. Apalagi ya, ini masih awalan kok, udah mau blank pertanyaan. Biasa kita nggak apa namanya, Gus, ini kan podcast apa ya, seadanya dan ya serius juga ada seriusnya, bercanda juga ada bercandanya. Pengaruh terbesar dalam sepanjang hidup Mbak Lia apa? Pengaruh terbesar apa ya? Selanjutnya yaitu bisa mendefinisikan menjadi orang yang sukses itu. Orang sukses itu nggak melulu orang yang punya harta banyak segala macam, tapi menurutku sih orang yang udah dikatakan sukses itu bisa bermanfaat bagi orang lain sekitarnya, terus apa ya namanya, bisa mengedukasi buat kayak masyarakat semuanya untuk lebih baik ke depannya gitu. Itu ya. Menurut aku sih gitu. Kita lanjut untuk kita lanjut teman-teman ya. Tadi apa pertanyaannya tadi? Sebentar ya, kita minum dulu, kita relax dulu. Kita tamu nih tadi kayak ngombe. Kamu udah puasa? Puasa tak? Enggak. Akhirnya batasan kumis. Apa tadi pertanyaannya? Oh, kita lanjut untuk yang mulai percintaan ini. Percintaannya ketika dia mulai pacaran sampai dia punya anak. Bertemu sama suami di mana, Mbak? Ketemunya ya di sosmed. Oh, Cuman alay-alay dulu kan sering main Facebook. Sekarang kemudian ya terus langsung lanjut di WA, terus kenal. Tapi ya lama sih intens nggak di WA, ketemu. intens. Lama nggak ketemu. Terus soalnya dia waktu itu kan lagi merantau di Malaysia, kerja di sana. Jadi suaminya Mbak Lia ini dulu kerja di Malaysia. Jadi tetangganya Filipina. Jadi lanjut. Ya lama, apa itu merantau di sana ada Hmm. kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu di sana. Nggak pernah pulang sih. Pulang cuma 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Terus habis itu Jadi ceritanya ini LDR-an. LDR lama banget. Terus banyak sih kali itu kadang namanya juga bukan orang kan nggak pasti banyak masalah ya, banyak Pasti apa itu ya. ada kerikil-kerikilnya. Yes, dari situ kenal sama orang tua. Berapa tahun itu kenalnya? Berapa tahun ya? Kenalnya ada 1 tahun. 1 tahun, kemudian lamaran Lamaran udah pas 2 tahun. 2 tahun. Jadi selang 1 tahun langsung lamaran. Habis lamaran selang berapa hari? Berapa bulan? Berapa bulan itu? Berapa pokoknya pas COVID itu loh. Pas COVID. Oh iya, pas COVID. Pas COVID. Pas nikahnya nggak undang banyak orang, soalnya kan pas COVID nggak boleh Pas punya COVID, jadi nggak bisa hajatan. mewah-mewah. Tuh. Nggak bisa mewah-mewah, soalnya kan dibatasi. Mm. Batasi terus ya seadanya. Habis itu nggak lama udah punya anak, itu pas lahiran juga masih COVID tuh. Pas saudara-saudara apa yang namanya sambat rumah sakit nggak bisa batasi, cuma berapa orang bisa.
itu ya, jadi sampai nikah sampai punya anak. Berapa tahun sekarang usia pernikahan? Udah 3 tahun. Berarti 3 tahun. Dan juga sudah punya rumah sendiri loh teman-teman. Alhamdulillah. Jadi rumah yang Masih dulu proses. itu memang proses rumah itu dari rumahnya orang tuanya dulu, kemudian direnovasi, sekarang jadi nanti tak fotokan rumahnya. Tuh, nanti tak kasih gambarnya di situ. Tuh. Sebenarnya kan ya nggak apa-apa sih ya. Oke, lanjut. Apa ya pertanyaan ini? Nah, sekarang makanan aja, makanan favorit dalam keluarga apa? Makanan paling Suami, favorit. istri, anak, apa makan Diskusi favorit? semua nih. Suami Kalau suami tuh suka makan makanan yang apa yang nggak simpel-simpel, berkuah, tempe. nggak suka yang berkuah-berkuah. Supaya kayak ayam terus dikasih bumbu apa gitu aja sih, simpel-simpel. Kalau aku sukanya itu paling suka itu mie ayam. Paling favorit mie ayam, belum ada yang lain sih. Tapi semuanya sih suka. Semuanya suka ya. Kalau aku sih bakso. Dulu sebenarnya Mbak Lia ini wanita karir loh teman-teman. Sebenarnya dulu wanita karir. Ketika pas menjelang menikah, pekerjaan sudah nggak aktif lagi. Iya, sudah kerja, nggak boleh kerja. Jadi dulu kerja, wis nggak pernah pulang belas sama sekali. Pulang-pulang ya malam jam 10. Gitu. Nggak pernah lihat, sampai tetangga aja nggak tahu siapa Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau ada suara yang berisik, itu anaknya Mbak Lia yang lihat video apa itu. ya nggak nangis dia. Biar tidak jalan-jalan keluar. Apa ya? Apa? Mau pakai juga? Lanjut. Apa ya? Pencapaian terbesar Mbak Lia saat ini? Pencapaian terbesar. Mata pencapaian sih, soalnya kan saya juga baru merintis bikin channel juga seperti masnya ya. Aku sih Bukan Mas ya, ini adik-adik ponakan Iya. sepupu juga. merintis belajar bikin konten juga di YouTube ada, di Facebook juga ada, terus di TikTok itu ada followernya juga lumayan sih. Cuma apa ya, kadang kan Masih pemula teman-teman. namanya juga ibu rumah Sama. tangga, kadang itu mau ngonten tapi ya kerinduan sama Sama anak, bocil. jadi kadang mut-mutan juga. Terus ya apa ya, oh Instagram juga iya. Instagram juga aktif. Nah, Facebook. aplikasi itu nggak pernah. Lemon 8 itu juga punya, itu baru gabung akhir bulan ini Desember. Semoga aja bisa sih, soalnya kan bareng-bareng. Amin. Doakan ya teman-teman. Semoga bisa sukses di situ juga ya. Di subscribe ya. Ya, subscribe ya, like, komen, dan share untuk channelnya aku sama Mbak Lia. Jadi channel tadi sudah nanti tak kasihkan di video RK channelku atau Rahmi ya. Rahmi Kamilia bisa. Oh, Rahmi Kamilia itu. Dua channel tak? Satu, cuma kadang itu di klip bisa muncul yang Rahmi Satu. Kamilia itu. Jadi yang aktif itu RK channelku. RK underscore Channelku. Channelku. Berpusat semua. iya itu YouTube-nya Mbak Lia. Selanjutnya, pernah Mbak Lia itu bohong sama suami? Pertanyaan macam apa? Gak, maksudnya itu bohong dalam kebaikan gitu loh teman-teman. Misalkan mau gimana gitu. Pernah sih, soalnya kan memang sih bohong sama suami Kita pasti udah kan, semuanya di sini. bohong sama suami pasti kan dosa. Tapi ya gimana lagi ya, karena kan perempuan itu berusaha apa ya, meskipun dikasih uang belanja sekian gitu misalnya, terus kan kita itu apa katanya perempuan kan cuma bisanya itu menghabiskan uang, makanya
kita itu perempuan itu harus pandai-pandai bisa Iya. apa ya, yang nggak Mengontrol dihabiskan semua, mengontrol keuangan. Jadi ya keuangan. misal ada 20.000 gitu ya, Mm-mm. 10.000 aku sisihkan, jadi aku buat simpenan biar dia nggak tahu. Kadang tuh belanjanya bilangnya itu sekian 20.000 Tapi kenyataannya tapi kan buat maklum ya kebaikan. teman-teman, ini kan memang ibu rumah tangga, jadi harus manage keuangannya harus ya. betul-betul gitu. Kalau tahu kan nanti duel. Nanti kalau tahu wah berapi. Lagian kan kita nyimpennya juga buat nanti kalau ada kebutuhan darurat kayak gitu kan ya. Betul. Apakah sudah selesai hari ini Gak podcastnya? apa-apa. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, ini memang podcast yang apa? Memang buat lucu-lucuan saja. Jadi Pertama kali juga buat ya. Mbak Lia, apa yang mau disampaikan ke teman-teman Muhammad Iman Official? Buat teman-temannya Mas Iman ya, semoga langganan terus ya nonton videonya. Amin. Terus semakin banyak followernya, Makin sukses. subscribe-nya, viewersnya, biar terus berkembang ya kontennya. Semoga teman-teman di YouTube semua bisa saling membantu juga. Jangan lupa mampir di YouTube aku juga ya. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Ini pertama kali saya podcast. Jadi mohon maaf, nanti bisa dikritik, saran, komen, like, di share juga video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.